Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan mahasiswa semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan nama saya Ibu Dr. Fauzia Eskom MMSI. Pada pertemuan kali ini, saya akan membawakan mata kuliah Praktikum Dasar-Dasar Pemrograman 1. Pada perkuliahan pertama ini, saya akan menjelaskan materi tentang pendahuluan atau pengantar yang berkaitan dengan bahasa pemrograman Dev C++. Sudah siap semua? Yuk kita mulai dengan materi yang pertama. Baik, saya mulai di pertemuan pertama, yaitu mengenal bahasa pemrograman Dev C++. Langkah awal yang harus dilakukan sebelum memulai praktikum, yang pertama, mahasiswa dapat menggunakan aplikasi free yang terhubung dengan internet. Kemudian yang kedua, membuka alamat URL cpp.sh seperti tampilan berikut ini. Baik, akan saya jelaskan tampilan aplikasi menggunakan cpp.sh yang telah tadi saya berikan keterangan dari langkah awal yang harus kita lakukan. Ini adalah aplikasi cpp.sh. Kalian akan melihat beberapa bagian yang terdapat di aplikasi cpp.sh. Jadi kalian tak perlu mendownload aplikasi Turbo C++. Cukup menggunakan aplikasi cpp.sh. Bagian yang pertama adalah kita lihat di sini ada preprocessor directive. Kemudian bagian yang kedua adalah ada integer main yang merupakan kelompok utama dari kode program Dev C++. Kemudian bagian yang ketiga adalah isi dari kode program. Selain itu, kalian juga bisa melihat tampilan yang berkaitan dengan pertama, ini ada short URL. Jadi, kode program yang dituliskan melalui aplikasi C++ tidak perlu kalian simpan, tapi kalian memiliki short URL karena kita tadi terhubung dengan aplikasi berbasis internet. Kemudian ada bagian lain, yaitu ada proses compilation dan ada proses execution. Di sini menandakan untuk proses compilation digunakan untuk menghasilkan error yang ada di dalam kode program yang kita buat. Di sini akan terlihat keterangan bagian-bagian mana yang error. Kemudian untuk execution ini akan muncul jika kalian menekan tombol run. Tombol run ini berfungsi untuk membuat eksekusi kode program yang telah kalian buatkan. Baik, untuk yang berikutnya saya akan jelaskan keterangan dari tampilan aplikasi yang ada di cpp.sh. Pada tampilan aplikasi cpp.sh terlihat komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah bagian editor untuk menuliskan kode program. Kemudian yang kedua, bagian short URL. Hasil dari kode program yang kalian ketikkan itu dapat secara otomatis melink ke internet. Kemudian bagian yang ketiga yaitu run untuk menjalankan kode program. Dan bagian yang keempat adalah bagian kompilasi dan eksekusi. Bagian kompilasi ini diuntukkan adalah proses menjalankan kode program dan mencari error dari kode program yang kalian buat. Sedangkan bagian eksekusi adalah untuk menghasilkan output dari kode program yang kalian buat tadi. Membuat kode program sederhana dengan Dev C++ menggunakan aplikasi cpp.sh. Berikut ini adalah contoh sederhana untuk membuat tampilan pertama menggunakan aplikasi cpp.sh.
Ini dapat kita lihat, di sini ada contoh kode program sederhana sekali. Yang pertama, kita ketikkan cout. Pada materi yang berkaitan dengan teori, sudah Bu Fauziah jelaskan, cout digunakan untuk menampilkan output, menampilkan karakter output. Kemudian kita isikan dengan statement atau instruksi, misalnya siapa nama Anda. Kemudian di sini ada perintah endline, digunakan untuk mengakhiri kode program dan sekaligus akan pindah baris. Kemudian yang kedua, sama di sini ada cout, nama saya Fauziah, misalnya seperti itu. Kalian bisa melakukan kombinasi di sini nama saya, bisa kalian ketikkan dengan nama kalian pribadi. Kemudian yang berikutnya ada cout, di mana alamat rumah Anda. Nah, di sini kalian juga bisa mengisikan dengan kombinasi alamat rumah kalian misalnya. Dan kemudian di sini bisa ada tambahan lagi cout berapa nomor telepon Anda. Untuk mengakhiri baris statement, jangan lupa kalian harus menggunakan titik koma, titik koma, titik koma. Dan ini fungsinya sebagai semikolon, semikolon. Yang artinya mengakhiri baris kode program. Dan endline artinya adalah untuk pindah baris ke baris berikutnya. Dan yang terakhir jangan lupa kita tutup dengan return 0. Untuk mengeksekusi kode program, tadi sudah Bu Fauziah jelaskan, kalian tekan tombol run berikut ini. Ini akan menghasilkan suatu output yang artinya proses eksekusi dijalankan. Dan pada bagian editor execution itu akan muncul output yang sesuai, seperti terlihat berikut ini. Siapa nama Anda? Nama saya Fauziah. Dan seterusnya. Bisa kalian coba tentunya nanti. Untuk mendapatkan hasil URL, kalian dapat menekan get URL. Dan secara otomatis, kode program yang kalian ketikkan tidak perlu kalian simpan. Namun, secara otomatis bisa kalian dapatkan melalui link internet. Baik, setelah kalian membuat kode program yang telah saya jelaskan tadi, kalian dapat mengklik di bagian Get URL. Jadi ingat, kode program yang kalian ketikkan tidak perlu disimpan karena kita sudah link dengan internet. Dan kode URL dapat kalian simpan sebagai latihan pertama. Ini adalah hasil dari link URL-nya. Secara otomatis, jika kalian mengklik URL ini, maka kode program yang tadi kalian ketikkan itu akan terlihat jelas di dalam cpp.sh yang sudah link dengan internet. Untuk menjalankannya, kalian tinggal menekan tombol run berikut ini. Setelah kalian mengklik link URL, maka secara otomatis kode program yang telah kalian ketikkan akan tersimpan. Mari kita lakukan klik bersama. Ingat, kalian tidak perlu risau dan tidak perlu galau karena kode program yang kalian ketikkan itu secara otomatis sudah terhubung dengan internet. Untuk menjalankannya, kalian tinggal menekan tombol run berikut ini. Ada output yang terlihat bukan? Sama seperti
tampilan yang sebelumnya, yaitu siapa nama Anda, nama saya Fauzia, dan seterusnya. Dari pertemuan yang pertama, dapat saya berikan kesimpulan berikut ini. Yang pertama, untuk menggunakan kode program C++, kalian tidak perlu menginstal Turbo C++. Kalian cukup menggunakan aplikasi yang sudah ada dari internet, yaitu cpp.sh. Kemudian yang kedua, ada 3 bagian yang terdapat pada aplikasi cpp.sh, yaitu bagian editor, yang digunakan untuk mengetikkan kode program, kemudian bagian eksekusi yang digunakan untuk menghasilkan kode program, dan yang ketiga bagian kompilasi, yaitu untuk mengetahui error yang terdapat pada kode program. Jangan lupa, kalian tidak perlu menyimpan kode program yang ada, cukup menekan get URL. Cukup sekian perkuliahan kita kali ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.